Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Nuansa dengan NPM 2409101069. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian pertama kode program, yang di mana program ini dibuat untuk melakukan analisis data dan membangun model machine learning yang dapat memprediksi kualitas wine berdasarkan parameter kimia yang terdapat dalam dataset. Nah, alur program ini terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari membaca data hingga melakukan evaluasi model. Yang pada bagian pertama ini import library yang dibutuhkan. Nah, import library ini adalah mengimpor berbagai library Python yang dibutuhkan untuk analisis data. Nah, di sini saya menggunakan beberapa library, di antaranya ada Pandas. Nah, Pandas ini digunakan untuk mengolah dataset. Yang kedua ada Matplotlib yang digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi data, dan yang ketiga ada Sklearn untuk machine learning, dan yang keempat ini ada Matrix evaluasi metrik eh, untuk mengevaluasi model, dan yang kelima ini ada NumPy untuk menggunakan operasi matematika seperti perhitungan akar kuadrat. Nah, pada yang kedua ini eh, yaitu membaca dataset dari internet. Nah, pada tahap ini program akan mengambil dataset wine quality dari internet menggunakan alamat URL ini yang tersedia pada UCI Machine Learning Repository. Nah, baru ada namanya dataset, membaca dataset. Nah, membaca dataset. Dataset dibaca menggunakan fungsi read, CSV, dan dari library Pandas. Nah, dataset tersebut memiliki format pemisah titik, koma, sehingga parameter step sampai dengan titik koma digunakan agar dapat dibaca dengan benar. Nah, setelah dataset berhasil dimuat, program akan menampilkan 5 baris. Dimuat, program akan menampilkan 5 baris pertama dari dataset menggunakan fungsi head untuk memastikan bahwa data telah berhasil dibaca. Nah, dataset ini berisi berbagai parameter kimia dari wine seperti Fixed acidity, volatile acidity, citric acid, residual sugar, baru chlorides, sulfates, dan alkohol. Nah, selain itu terdapat kolom kualitas yang menunjukkan nilai kualitas lain. Sekian dari pembahasan yang bisa saya bawakan. Selanjutnya dia akan disampaikan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Firman Saputra Munte, NPM 24091033. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang ketiga dan keempat. Yang ketiga yaitu melihat informasi dataset. Langkah berikutnya adalah melakukan eksplorasi awal terhadap dataset untuk memahami struktur data yang digunakan. Program menggunakan fungsi info untuk melihat jumlah data pada dataset, jumlah kolom, tipe data setiap kolom. Apakah terdapat data yang kosong atau missing value. Selain itu, program juga menggunakan fungsi descript untuk menampilkan statistik deskriptif dataset seperti nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, standar deviasi. Informasi ini membantu memahami karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian yaitu yang keempat, visualisasi distribusi kualitas wine. Pada tahap ini dilakukan visualisasi distribusi kualitas wine menggunakan grafik. Grafik ini menunjukkan berapa banyak data wine yang memiliki kualitas tertentu. Dengan visualisasi ini, kita dapat melakukan apakah dataset memiliki distribusi yang seimbang atau tidak. Visualisasi ini penting untuk memahami pola data sebelum membangun model machine learning. Learning, machine learning. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Andrin Ginting dengan NPM 2409100118. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi teman saya, dan saya akan menjelaskan bagian nomor 5 dan 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, alur program analisis wine quality dataset regresi. Oke, kita lanjut bagian nomor 5 dan 6. Nah, di sini
Nomor 5 di sini ada visualisasi korelasi antar fitur. Nah, selanjutnya dilakukan analisis korelasi antar variabel menggunakan heat map. Nah, ini dia heat map, bisa dilihat. Kemudian, korelasi menunjukkan seberapa kuat hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nilai korelasi berkisaran antara 1 - 1 hingga 1. Nilai nilai mendekati menunjukkan hubungan positif yang kuat. Nilai mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif yang kuat. Kemudian nilai mendekati 0 menunjukkan tidak ada hubungan. Melalui heatmap ini dapat diketahui fitur mana yang memiliki pengaruh terhadap kualitas wine. Kemudian bagian 6, menentukan fitur dan target. Dalam machine learning, data biasanya dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu fitur X merupakan variabel input yang digunakan untuk melakukan prediksi. Kemudian target Y merupakan variabel yang ingin diprediksi oleh model. Pada dataset ini, semua kolom selain quality digunakan sebagai fitur. Kolom quality digunakan sebagai target. Fitur-fitur tersebut berisi parameter kimia yang digunakan untuk memprediksi kualitas wine. Nah, ini ada semua kolom quality X, kemudian Y. Oke, sekian. Terima kasih hasil penjelasan saya bagian 5 dan 6, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Adi Kurniawan Rahab akan jelaskan dan melanjutkan penjelasan oleh teman saya yaitu bagian ke-7 dan bagian ke-8. Di bagian ke-7 yaitu tentang membagi data training dan testing. Dan training digunakan untuk melatih model agar dapat mempelajari pola dalam sebuah data. Data testing digunakan untuk menguji kinerja model setelah proses pelatihan selesai. Nah, di sini data training kita membagi menjadi dua porsi, yaitu data training 80% dan data testing 20% dengan menggunakan fungsi train SP. Lalu membuat model regresi. Setelah siap membuat model program, kita akan menggunakan model machine learning menggunakan linear regression. Linear regression merupakan metode statik, metode statistik yang digunakan untuk mengelola atau menghubungkan antara variabel input dengan variabel output. Model ini akan mencoba menemukan hubungan antara linear dan parameter kimia wine dan dengan nilai kualitas wine. Nah, selanjutnya pada bagian 9 dan 10 akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ramayani, NPM 24091010. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian saya, yaitu nomor 9 dan 10. Yang ke-9 melatih model. Pada tahap ini, model akan dilatih menggunakan data training dengan proses pelatihan yang dilakukan menggunakan fungsi fit, atau model akan mempelajari pola hubungan antara fitur dan target dari data training yang diberikan. Setelah proses ini selesai, model telah memiliki kemampuan untuk melakukan prediksi. Selanjutnya, yang ke-10, melakukan prediksi. Setelah model selesai dilatih,
Langkah berikutnya adalah menggunakan fungsi predik atau model akan menghasilkan nilai prediksi kualitas WIN berdasarkan parameter kimia yang terdapat pada data testing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Rahmayani Rambe, NPM 2409-1086. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan bagian nomor 11. Evaluasi model. Menghitung mean absolute error. Mean sama dengan mean absolute error buka kurung Y tes Y fret. Menghitung root mean squared error RMC NP SQRT buka kurung mean squared error buka kurung Y tes Y fret. Print and hasil evaluasi model print MEA atau MEA, print RMSE atau RMSE. Penjelasannya, evaluasi model tahap terakhir adalah mengevaluasi perform model untuk mengetahui seberapa baik model dan melakukan prediksi. Evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu pertama mean absolute error atau MAE. MAE menghitung rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya. Semakin kecil nilai MEA, maka semakin baik performa model. Root mean squared error atau RMSE. RMSE menghitung akar dari rata-rata kuadrat error. Metrik ini memberikan penelitian lebih besar terhadap kesalahan yang besar. Semakin kecil nilai RMSE, maka model dianggap semakin akurat. Kesimpulan alur program. Secara keseluruhan, program analisis WIN Quality Dataset mengikuti tahapan proses data sequence yang meliputi menginfer library yang dibutuhkan, membaca dataset dari internet, mengeksplorasi struktur dataset, melakukan visualisasi distribusi data, menganalisis korelasi antar fitur, menentukan fitur dan target, membagi dataset menjadi data training dan testing, membuat model regresi menggunakan linear regression, melatih model dengan data training, melakukan prediksi terhadap data testing, mengevaluasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Pratiwi dengan NPM 2409-1037. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi membandingkan hasil prediksi. Seperti yang kita lihat, inilah codingannya, dan seperti inilah hasilnya. Untuk penjelasannya, secara keseluruhan, program analisis WIN Quality Dataset mengikuti tahapan proses data sequence yang meliputi mengimpor library yang dibutuhkan, membaca dataset dari internet, mengeksplorasi struktur dataset, melakukan visualisasi distribusi data, menganalisis korelasi antar fitur, menentukan fitur dan target, membagi dataset menjadi data training dan testing, membuat model regresi menggunakan linear regression, melatih model dengan data training, melakukan prediksi terhadap data testing, mengevaluasi performa model menggunakan MAE dan RMSE. Dengan mengikuti tahapan tersebut, model machine learning dapat digunakan untuk memprediksi kualitas WIN berdasarkan parameter kimia yang terdapat dalam dataset. Nah, sampai di situ saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.